Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sondi dengan NIM 226007. Saatnya pada tugas ketiga fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan menurut AB 2001 dalam Okol Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasar fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat sehingga pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam mengambil keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Pertama, dasarnya komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek, urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performansi penyelesaian proyek, penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, rencana anggaran, dan sumber daya. Fase perencanaan proyek TI, pertama ada merencanakan proyek, yang kedua mempersiapkan proyek, yang ketiga mendefinisikan rencana proyek. Satu, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu satu, perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem PD proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contoh memperbaiki kelemahan atau problem yang dilakukan pada fase definisi, mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan kepada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi, menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan, menetapkan prioritas proyek, kriteria operasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak, menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menunjukkan kebanggaan, mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan melalui tender, personel perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personel perusahaan, menggunakan jasa konsultan, kelebihan waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka, menggunakan resource internal, kelemahan waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihannya waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai, mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, pertama kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Satu, kelayakan teknik, kata kunci, apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kunci, apakah sistem nanti dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan ada kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian efisien dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kuncinya,
Dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan memanfaatkan waktu dan efisien, memperhitungkan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang digunakan per program evaluation dan review teknik teknik, gen Microsoft Project, work breakdown struktur, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelaikan ekonomi kata kuncinya apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan, hal-hal yang harus dipertimbangkan, besar nilai yang diperlukan, manfaat yang diperlebih lagi dibandingkan dan biaya pengembangan. Perencanaan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagangan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Inilah dia per chart. Ini Gantt chart. Ini Microsoft Project Gantt chart. Yang ini Microsoft Project per chart. Ini adalah contoh WBS pendekatan. Ya, saya kira sudah dapat sampaikan, lebih kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.